Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supadilah, guru di SMA Terpadu Al-Qudwah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izinkan saya sedikit mereview buku berjudul Lead the Innovation Game yang ditulis oleh Pambudi Suharsi Harto yang diterbitkan oleh Kaifa atau bagian dari penerbit Mizan Publishing. Buku ini tebalnya 175 halaman. Diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini sangat cocok untuk siapa saja yang ingin menjadi leader atau pemimpin, karena membekali hal-hal apa saja yang perlu dilakukan atau dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Kemudian ada cara bagaimana agar leader baru itu dihormati oleh timnya. Ada formula yang namanya ABCDE. A atau able, tunjukkan bahwa Anda kompeten dan juga ingin belajar dari mereka. Tunjukkan bahwa Anda kompeten dan juga belajar dari mereka. B, believable, jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. C, care, peduli kepada mereka, tidak hanya dalam bisnis, juga secara pribadi. Nah, seorang leader hubungan dengan anggotanya, bawahannya, atau yang dipimpinnya bukan hanya di saat organisasi atau lembaga itu berjalan saja, tidak hanya di kantor saja, tetapi memiliki hal yang juga perhatian dengan kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, perasaan mereka, tapi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan. D, dependable. Anda harus bisa diandalkan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dapat diandalkan. Yang terakhir, excellent in execution. Mampu mengeksekusi strategi untuk membuahkan hasil yang konkret. Buku ini menceritakan seorang pemuda bernama Andy yang saat itu sedang kuliah di Paris, Prancis. Kemudian secara tiba-tiba dia harus pulang ke negaranya, ke Indonesia. Nah, meninggalkan semua kenyamanan, kemajuan teknologi, dan juga fasilitas yang memadai di sana, kembali ke Indonesia dan diberikan sebuah tantangan untuk memajukan sebuah rumah makan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Buku tentang kepemimpinan biasanya disajikan atau ditulis dengan kaku, ilmiah gitu ya. Tapi menariknya buku ini membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, tapi ditulis dengan fiksi gitu ya, secara fiksi. Jadi seperti bercerita, seperti mengkisahkan seorang pemimpin yang melakukan perubahan, melakukan gebrakan di perusahaannya. Menggunakan bahasa santai sehingga mudah dicerna. Ya, walaupun ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris, tapi mudah dicerna. Kemudian dia menggunakan singkatan-singkatan sehingga membacanya juga semakin menarik. Di sampul belakangnya di sini tertulis ya, kalau kamu mau nyaman, bersiap-siaplah, kamu tidak akan maju. Kalau kamu maju, bersiap-siaplah, perjalanan hidupmu tak akan pernah nyaman. Apapun yang kita lakukan tidak akan bisa mengubah masa lalu, tetapi semua yang kita lakukan sekarang akan mampu mengubah masa depan. Banyak orang mengira kesempatan itu hanya datang sekali. Nah, ini seperti yang kita pahami sekarang ini ya, sampai sekarang ini. Padahal kesempatan itu tidak pernah datang. Kitalah yang harus menciptakan kesempatan itu. Nah, ini membuat kita lebih melakukan aksi untuk menciptakan peluang-peluang dalam berbagai bidang profesi kita. Kuncinya adalah percaya diri, tetapi mau belajar dari orang lain. Ini ada di halaman 24. Nah, ini mengedepankan bahwa seorang pemimpin atau leader itu harus memiliki rasa percaya diri. Tetapi kita juga harus mau belajar dari orang lain. Walaupun kita punya modal yang bagus, katakanlah basic pendidikan kita tinggi,
tetapi kita harus mau belajar dari siapapun. Buku ini sih sangat menarik ya, bahkan buat anak-anak muda atau milenial atau Gen Z sekalipun, karena tampilannya enak dilihat ya, banyak ilustrasi, kemudian secara font juga banyak variatif, sangat enak dibaca, ceritanya juga ringan, tapi to the point gitu, menggunakan gambar-gambar yang enak dilihat, font yang enak dilihat, jadi sangat direkomendasikan lah buat siapa saja yang akan membaca buku ini, baik itu milenial ataupun Gen Z. Silakan membaca, ayo tingkatkan literasi kita dengan banyak membaca. Salam literasi.